Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi lancar. Kemudian untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Arus kendaraan dari tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita beralih ke Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Untuk lalu lintas dari arah Jalan Merdeka yang akan menuju ke arah Ampera maupun dari arah sebaliknya dalam situasi relatif lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus kendaraan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Pantura dalam situasi kondusif lancar lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari arah Tuparev yang akan menuju ke arah Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam situasi kondusif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Arus kendaraan dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Jalan Mendaan dalam situasi ramai dan tersendat, perlambatan kecepatan kendaraan di belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi lancar. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi kondusif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas. Dan pemirsa, sosialisasi terkait kebijakan kendaraan overdimension dan overload atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan masih berlangsung selama bulan Juni ini. Dan bahaya dari kendaraan overdimension dan overload di jalan raya itu nyata. Ketika kendaraan membawa barang dengan dimensi dan muatan berlebih, kemampuan pengereman pun akan menjadi terganggu. Jarak henti pastinya menjadi lebih panjang dan beresiko kecelakaan mengancam terutama pada jalan menurun atau tikungan tajam. Hal ini sangat berisiko terhadap keselamatan dan untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk patuhilah aturan angkutan barang demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, masih dalam rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-79. Polda Sulawesi Tengah terus melakukan kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya melalui Bayangkara Otomotif 2025 yang turut melaksanakan bakti sosial pada Sabtu pagi. Momen peringatan Hari Bayangkara ke-79, jajaran Polda Sulawesi Tengah terus melakukan kegiatan sosial dan lingkungan. Salah satunya melalui Bayangkara Otomotif 2025 yang meliputi Bayangkara Off-Road Adventure and Challenge, Bayangkara Trail Adventure and Enduro Competition, hingga balap motor Piala Kapolda. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan komunitas otomotif, namun juga menggelar bakti sosial. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kombes Pol Boy F.S. Samola selaku pembina Bayangkara Tadulako Off-Road. Menyusuri jalur fun off-road di Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, para off-roader turut menyalurkan 150 paket sembako serta 500 bibit pohon durian dan rambutan kepada warga desa Uwe Manje dan desa Porame. Selain menyerahkan bantuan dan melakukan penanaman pohon, para pembina Bayangkara Tadulako Off-Road turut melakukan sosialisasi rencana para peserta Bayangkara Otomotif 2025 yang akan melintasi kawasan tersebut pada 28 hingga 29 Juni mendatang. Para off-roader berharap masyarakat setempat dapat mendukung kegiatan yang mereka lakukan. Bayangkara Otomotif 2025 menjadi wujud nyata sinergi Polri bersama komunitas otomotif dan masyarakat dalam mengusung semangat sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Lahan seluas 16 hektar di markas Batalion A pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah kini menjelma menjadi pusat pertanian dan peternakan produktif. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah mengembangkan pekarangan bergizi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari kontribusi Satbrimob Polda Sulawesi Tengah di Hari Bayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025. Di bawah langit Kabupaten Sigi, lahan seluas 16 hektar di Mako Batalion A pelopor Satuan Brimob Polda Sulteng kini menjadi simbol ketahanan pangan. Ini adalah ketahanan pangan pemanfaatan pekarangan bergizi. Inisiatif gemilang yang lahir dari arahan Kapolda Sulteng, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH untuk mendukung program ketahanan pangan nasional menjelang Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Dengan visi beliau, Polda Sulteng membangun kemandirian pangan, mengubah lahan tandus menjadi sumber kehidupan yang subur, mencerminkan dedikasi Polri untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan ini tidak datang dengan mudah. Atas saran dan bimbingan Bapak Dasar Brimob, lahan Batalion A seluas 36 hektar terbagi diantaranya sebagai fasilitas latihan dengan sisa lahan pekarangan kita fungsikan sebagai peternakan kambing dan sapi. Ya. Masing-masing lahan peternakan kami fungsikan 1 hektar, hidroponik dan perkebunan fungsikan 1 hektar, kemudian lahan sisanya sebesar 14 hektar kami gunakan untuk menanam jagung. Selain itu memang tempat lahan Batalion A pelopor ini posisinya di lereng bukit. Jadi memang banyak tanah-tanah di sini yang pada mulanya itu berbatu, tebingnya yang tidak merata, kemudian banyak aliran sungai liar yang kering, kemudian kita olah, ya, kita pilih-pilih batunya dengan selain mengisikan waktu latihan, kita fungsikan semua anggota untuk membersihkan lahan di sini. Ya, kita pilah-pilah, namun masih ada juga lahan yang masih berbatu yang memang tidak produktif. Kita gunakan sebagai lahan 1 hektar untuk peternakan. Dengan kepemimpinan Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, proyek yang dimulai pada 6 Maret 2025 ini rampung dalam waktu 1,5 bulan. Pada 20 April 2025, mengubah lahan keras menjadi pusat pertanian dan peternakan. Kini lahan ini menghasilkan aneka tanaman bergizi. Jagung yang dibudidayakan sejak tahun 2024 telah dipanen 2 kali, menghasilkan 3 ton pada panen pertama dan 4 ton pada panen kedua. Tanaman tomat, timun, dan cabai dengan hasil 1060 kg tomat dan 500 buah timun. Lahan digarap dengan traktor, bibit ditanam, pupuk dan pestisida disemprot dengan rutin. Perawatan dilakukan secara manual menggunakan 300 kg pupuk NPK, 500 kg urea, 500 kg Ponska, 200 kg ZA, dan 8 liter pestisida. Di greenhouse seluas 1 hektar, Bayangkari melalui inisiatif Ketua Bayangkari Cabang Satbrimob Sulteng, Nyonya Dr. Gigi Ivon Rongre, berperan besar dalam mendukung pemanfaatan pekarangan bergizi dengan pembangunan fasilitas greenhouse hidroponik. Inisiatif ini menghasilkan 50 kg selada, 350 batang sawi, dan 350 batang pokcoy, dengan melon, cabai, dan seledri menunggu panen. Peternakan juga menjadi kebanggaan. Sapi, kambing, domba, dan ayam petelur dipelihara dengan sistem manual ramah lingkungan. Siang hari, ternak digembala di padang rumput, dan sore hari diberi makan di kandang. Ayam petelur diberi pakan pagi dan sore, menghasilkan telur segar melimpah. Daging dan telur ini menjadi sumber pangan bergizi bagi keluarga Brimob dan masyarakat. Hasil pertanian dijual langsung kepada UMKM dan warga di bawah harga pasar.
sekaligus dikonsumsi sendiri oleh keluarga Brimob. Harganya sudah sesuai pasar dia. Kualitas bagus dari Brimob, saya tahu. Setiap tanaman yang tumbuh dan ternak yang berkembang mencerminkan dedikasi Sat Brimob Polda Sulteng untuk ketahanan pangan nasional, membawa manfaat nyata bagi komunitas. Dengan semangat Hari Bayangkara 2025, ketahanan pangan pemanfaatan pekarangan bergizi Sat Brimob Polda Sulteng membuktikan bahwa kerja keras dan gotong royong dapat mengubah tantangan menjadi keberhasilan. Mari dukung program ketahanan pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. Selamat Hari Bayangkara. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.